Baik, saya mulai presentasi saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Rahman Hakim. Saya dari kelas 2E, Sidoarjo, dengan nomor induk siswa 19127, Reperindo Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah dari farmakologi, yaitu tentang review jurnal. Review jurnal saya yang berjudul Traditional Eye Methods Used Among Patients with Corneal Disease in Rural Malawi. Referensi jurnal saya yang saya kutip dari Courtright Paul tahun 1994. Review jurnal kali ini ada beberapa tahapan. Yang pertama judul tadi, kemudian ada latar belakang, tujuan dan metode penelitian, yang keempat adalah hasil dan pembahasan, yang kelima adalah kesimpulan. Pertama yang akan saya presentasikan adalah tentang latar belakang diri jurnal ini. Latar belakang dari jurnal yang saya review, di mana dunia medis oftalmologi, perkembangan oftalmologi tidak sejalan dengan bentuk pemerataan SDM di negara Malawi, yang dimana Malawi ini terletak di benua Afrika. Dalam periode selama kurang lebih 15 bulan, ditemukan hampir semua mengalami kelainan mata, yaitu ulkus kornea. Hal ini dipengaruhi karena permasalahan yang dihadapi, di mana pengobatannya menggunakan TEM, kepanjangan dari Traditional Eye Medis. Di mana kurangnya SDM atau sumber daya manusia menimbulkan kepercayaan pada tabib dalam pengobatan, termasuk dalam pengobatan mata, di mana belum diketahui kebenarannya. Problem yang kedua adalah timbulnya resiko pada TEM atau Traditional Eye Medis yang digunakan tabib dapat berisiko fatal, umumnya dapat menimbulkan penyakit ulkus kornea. Dalam review jurnal ini, tujuan adalah bagaimana kita menganalisa terkait adanya penggunaan TEM ini. Kebenaran dari penggunaan TEM oleh tabib dan efek yang ditimbulkannya jika terus dilakukan, maka akan menimbulkan kelainan mata yang lain, sehingga diperlukan adanya sarana edukasi pada masyarakat termasuk instansi pemerintah setempat. Kemudian ada tujuan dan metode penelitian. Yang pertama adalah tujuan, yaitu di mana untuk mengetahui perkembangan oftalmologi di negara Malawi, negara bagian Afrika. Kemudian untuk mengetahui langkah edukasi yang dilakukan terkait penggunaan pengobatan tradisional di Malawi. Metode yang digunakan di mana dilaksanakan pada Januari 1992 hingga Maret 1993. Menggunakan metode kualitatif dengan merujuk pada observasi dan interview lingkungan dan narasumbernya. Observasi yang dilakukan adalah berupa pemeriksaan semua pasien di 2 rumah sakit berbeda di daerah yang paling terdampak, yaitu Cikwawa di Malawi. Interview untuk mendapatkan informasi dari narasumber untuk mendapatkan solusi untuk langkah selanjutnya atau treatment agar dapat membantu mengurangi penggunaan tradisional eye medis oleh tabib setempat, di mana akumulasinya per 10.000 populasi dalam satu kabupaten. Berikut adalah daerah Cikwawa itu sendiri yang berada di negara Malawi. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan kali ini saya akan dalam jurnal ini dikatakan bahwa pada jurnal yang pertama tingkat persentase tajam penglihatan atau visus dari penggunaan TEM
memperparah visus jika dibandingkan penggunaan non-TEM atau tanpa menggunakan TEM. Beberapa kasus terkait penggunaan TEM lebih cenderung memiliki penyakit bilateral atau dua penyakit tambahan. Sebagian besar populasi berkonsultasi dengan tabib sebelum pergi ke puskesmas distrik sehingga dapat mengganggu analisa dari pasien saat di puskesmas setempat. Hari ini dipengaruhi di mana penggunaan pasien atau masyarakat setempat masih lebih percaya pada tabib. Bahkan saat ketika dia harus dijadwalkan atau dirujuk untuk ke puskesmas atau ke rumah sakit setempat, dari beberapa orang pasti akan berkonsultasi terlebih dahulu ke tabib. Kemudian ada di tabel kedua, mana ini adalah persentase pada setiap subdistrik atau setiap kecamatan. Setiap subdistrik terdapat pasien dengan kelainan kornea mata dan tertinggi terdapat di 56 kasus pada daerah Kasisi setiap 10.000 populasinya. Penggunaan TEM tetap dikaitkan dengan gejala ulkus yang terlambat, di mana tidak peduli apakah pasien berasal dari dua kecamatan terdekat yang jaraknya 6-9 hari jarak tempuhnya untuk non-pengguna TEM dan 28-23 hari untuk penggunaan TEM atau lebih dari itu. Pembahasan yang pertama adalah pasien pedesaan biasanya berkonsultasi dengan dukun atau tabib untuk penyakit mata, bahkan setelah menerima perawatan dari staf kesehatan. Yang kedua, distrik Cikwawa dan sebagian besar daerah di Malawi, di mana setiap daerah itu memiliki tabib tradisional. Jika dibandingkan pada satu tabib ini dapat menangani atau menerima pasien 300 per satu tabib 350 penduduk. Sedangkan staf kesehatan distrik satu anggota staf kesehatan per 2030 orang, sehingga dapat disimpulkan juga penanganannya lebih cepat tabib jika dibandingkan dengan staf kesehatan. Inilah yang menyebabkan orang-orang atau masyarakat setempat lebih beralih ke tabib dan lebih percaya ke tabib karena penanganannya yang lebih cepat. Yang ketiga ada studi kasus di Tanzania, ditemukannya sedikitnya anak kecil datang ke fasilitas kesehatan pedesaan dengan keluhan penyakit pada kornea, di mana hal ini dikarenakan penggunaan TEM itu sendiri. Namun adanya imunisasi campak dan pemberian vitamin A dapat menurunkan tingkat kebutaan pada anak. Yang keempat adalah terdapatnya tiga cara pengobatan oleh tabib dengan aplikasi, di mana aplikasinya menggunakan tumbuhan yang diolah sedemikian rupa dan tumbuhan itu bermacam-macam tanpa tahu khasiatnya secara penelitian dan secara medis, lalu akan diaplikasikan langsung ke mata. Kemudian yang kedua ada metode mencuci muka dan mandi uap. Yang perlu digarisbawahi adalah macam-macam tumbuhan yang diolah lalu diaplikasikan ke mata yang belum tentu kebenarannya atas khasiatnya. Sehingga inilah yang menjadi problem pada daerah tersebut, apakah bisa digunakan TEM itu sendiri atau tradisional eye medis. Yang kelima, tabib tradisional dengan pengobatan TEM perlunya dilakukan edukasi secara bertahap terkait pengobatan kesehatan mata dan hal ini diharapkan dapat mengubah kepercayaan penduduk. Keenam, pelatihan secara medis terhadap praktik pengobatan mata tradisional dari tabib untuk mengenali kasus yang membutuhkan rujukan medis puskesmas setempat. Dari nomor 6 ini dikatakan bahwa dalam jurnalnya diharapkan adanya analisa ini dapat menjadi referensi dan tindakan untuk pemerintah setempat bahwa
terkait pengobatan tradisional ini dapat dilakukan pelatihan ataupun edukasi untuk tabib-tabibnya pada setiap daerah, sehingga peranan data yang didapatkan dari penelitian ini dapat menjadi acuan untuk pemerintah setempat menggalakkan sosialisasi terkait dengan penggunaan obat tradisional ini, sehingga masyarakat lebih tahu dan lebih care tentang kesehatan mata. Terutama hal ini juga dipengaruhi dengan kondisi topografi dan demografi di daerah tersebut. Benua Afrika yang memiliki cuaca yang ekstrim dan jarak yang jauh dari desa ke kota atau kota ke desa. Kesimpulan yang bisa saya paparkan di sini, yang saya kemukakan adalah pengobatan tradisional aid medis oleh tabib apabila hanya berdasarkan kepercayaan tanpa adanya pengalaman, penelitian atau secara medisnya, maka akan menimbulkan masalah baru pada mata. Mengingat tabib menggunakan aplikasi tumbuhan pada mata secara langsung. Hal ini dapat menimbulkan kelainan mata seperti ulkus kornea hingga kebutaan. Yang terakhir, referensi jurnal yang saya dapatkan dari review jurnal ini ada yang ditulis oleh Paul Kortright dan et al. Dari jurnal British Journal of Ophthalmology. Kemudian link yang bisa saya berikan ada di sini, saya sudah catat. Semoga bisa menjadi bisa membantu sebagai informasi tambahan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari presentasi saya dan semua yang berhubungan dengan presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.